Halo sahabat Makiem, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku menceritakan kisah pengalaman yang pernah kualami bersama majikanku. Kisah yang akhirnya merubah kehidupanku selanjutnya. Namaku Nurlela, atau banyak yang memanggilku Bu Lela. Aku tinggal di desa dengan satu orang anakku yang berusia 12 tahun. Sebelum suamiku meninggal 3 tahun yang lalu, biaya untuk hidup sehari-hari selalu tercukupi dengan mengandalkan uang hasil kerja suamiku. Tapi setelah suamiku meninggal, tentu saja kami menjadi kekurangan. Apalagi aku juga harus menanggung biaya sekolah anakku itu. Selama ini, aku dan anakku hanya bertahan dengan meminjam uang pada tetangga sana-sini. Bahkan terakhir, aku sampai menjual beberapa harta mendiang suamiku untuk keperluan hidup kami. Hingga pada akhirnya, para tetangga tak lagi mempercayai kami dan bingung pada siapa kami harus mencari rezeki tersebut. Mungkin karena alasan itu pula, akhirnya aku berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar. Tak lain adalah untuk mencukupi dan membantu ekonomi keluargaku. Beruntung, salah satu tetanggaku bernama Thoyib mengenalkanku pada sebuah keluarga kaya di kota. Selain itu, ia juga menawarkanku untuk menjadi pembantu di sana. Tentunya saja, aku tak keberatan dan langsung bersedia menerima pekerjaan tersebut. Bahkan, dari yang kudengar, keluarga tersebut juga tak masalah jika aku membawa serta anakku untuk tinggal di sana. Thoyib sendiri merupakan supir pribadi keluarga tersebut, sehingga dengan mudah aku diterima kerja di rumah keluarga kaya itu. Thoyib tetanggaku memang orang yang baik. Ia seorang duda yang berusia hampir sama denganku. Sebenarnya, jauh sebelum aku menikah dengan mendiang suamiku dulu, dia lebih dulu menaruh hati padaku. Bahkan pernah pula ia menyatakan perasaannya padaku. Hanya saja, zaman itu aku lebih memilih suamiku dengan alasan Thoyib hanya seorang sopir, sementara suamiku seorang juragan tanah di desa. Kendati demikian, Thoyib masih tetap baik padaku. Bahkan pasca meninggalnya suamiku, dia masih mau membantu ekonomi serta kebutuhan lainnya. Singkatnya, aku pun bekerja di kediaman keluarga kaya itu, tepatnya keluarga Wandi. Hari pertama tiba di rumah keluarga Wandi, cukup meninggalkan kesan baik untukku. Apalagi sosok Pak Wandi dan Ibu Fiona, istrinya yang begitu ramah, membuatku yakin menjadi pembantu di sana merupakan keputusan yang tepat. Usia mereka tak jauh dariku, bahkan bisa dibilang seusia denganku. Tugasku di rumah itu adalah mengurusi segala keperluan rumah, mulai dari mencuci, menyapu, sampai menyiapkan sarapan. Di rumah berlantai 3 itu, selain Pak Wandi dan istrinya, di sana juga tinggal kedua anak mereka, yaitu Ana dan Rokib. Singkat kata, 1 bulan pertama bekerja di sana, semuaku lalui semua dengan lancar-lancar tanpa kendala. Semua orang di sana memperlakukanku dengan baik, bahkan membuatku kerasan, dan tentu saja lebih bersemangat kerja. Namun, semua itu berubah setelah malam itu. Malam di mana ada satu kejutan indah yang diberikan majikanku. Tepat
tepatnya di malam hari ketika aku sedang terlelap di ruanganku. Kebetulan, anakku pulang ke rumah neneknya di desa karena memang sedang musim liburan saat itu, sehingga praktis hanya ada aku di ruangan itu. Bi Lela. Suara pria beriringan dengan ketukan pintu ruanganku. Aku memang biasa dipanggil Bibi di rumah itu. Katanya sih, demi menghormatiku sebagai pembantu. Aku yang tengah terlelap sontak terkesiap, lalu bergegas menuju pintu. "Siapa?" sahutku dari balik pintu. "Saya Bi, Wandi." Mendengar itu, aku pun membuka pintu. "Ada apa malam-malam begini manggil saya, Pak?" Tanyaku heran. Kuperhatikan Pak Wandi mematung dengan sarung dan kaos sederhana. "Maaf ganggu, Bi. Bisa minta tolong?" ujarnya sambil meneluan ludiah memperhatikanku. Selama di sana, aku memang sudah biasa menggunakan daster saat hendak istirahat. Apalagi jarang sekali ada kerjaan, sehingga jarang pula aku keluar ruangan. "Tolong apa, Pak?" tanyaku. "Sepertinya aku meriang Bi, bisa bantu ke rock-in," ujarnya. Sebagai pembantu, aku pun mengangguk, lagi pula hal itu tidaklah sulit untukku. Di mana, Pak?" tanyaku ragu. "Di sini saja biar nggak ribet," ujarnya sambil melangkah tanpa menunggu jawabanku. Jujur aku gugup, sama sekali tak mengira jika majikanku akan berjalan dan duduk di tepi dipan. "Sebentar, Pak. Biar Bibi ambil minyak dulu," ujarku. Sebenarnya aku khawatir. Takut jika nyonya majikanku akan salah paham, namun aku mencoba berpikir positif. Lagi pula, aku hanya membantu. Tak lama kemudian, aku kembali dengan membawa koin dan minyak, dan selanjutnya aku mulai membantu tuan majikanku. Aku duduk di belakang agar memudahkan saat membantu. Sejenak suasana menjadi hening, sampai tak lama kemudian Wandi memulai obrolan. Lumayan, Bi," puji Pak Wandi yang hanya kujawab senyuman. Dari upaya tersebut, entah mengapa timbul pikiran lain di benakku. Terang saja, karena hal itu mengingatkanku pada mendiang suamiku yang biasanya ke RCOK saat sakit. "Yang depan juga ya, Bi," ujar Wandi yang tiba-tiba berbaluik tanpa menunggu jawabanku. Tentu aku makin gugup, apalagi sesekali ia menoleh ke arah lain di depan sana. Saking gugupnya, aku sampai tak sengaja tangan ini menerpa hikmah kehidupan dunia fana. Dan tentu saja Pak Wandi kaget bukan kepalang. "Waduh," ujarnya. "Maaf, Pak, saya nggak sengaja," ujarku salah tingkah sambil menunduk tak berani menoleh. Namun rupanya saat menunduk, mataku justru teralihkan pada hikmah kehidupan dunia fana yang berubah lain penampakannya. Aku terdiam dan terpaku sejenak sampai. "Kenapa, Bi? Kaget ya?" "Hahaha," celetuk Pak Wandi, tertawa menyadari jika aku memperhatikan hal tersebut. Enggak kok, Pak," jawabku tersipu dan segera mengalihkan perhatianku. Selanjutnya, aku berusaha bersikap biasa dan kembali membantunya. "Bibi ini janda kan?" tanya Pak Wandi tiba-tiba. Spontan saja aku kembali gugup karena tiba-tiba bertanya hal pribadiku. Iya, Pak, kenapa?" jawabku. "Cukup lama dong." "Enggak,"
Ujarnya terjeda. Tentu aku makin kaget mendengarnya. Apalagi aku juga tahu betul kemana arah pertanyaannya. Kok tiba-tiba tanya itu, Pak? Tanyaku. Ya kan cuma tanya aja, Bi, sahutnya. Mungkin sudah nasibnya aja kali, Pak, kataku sekenanya. Kalau misalkan saya bantu gimana, Bi? Ujarnya. Bapak tadi bilangnya cuma kerok saja. Kok sekarang malah tanya itu? Ujarku. Ya enggak sih, Bi. Bibi kan sudah bantuin saya. Gimana kalau sekarang saya balas budi? Ujarnya. Duh, antungku berdegup lebih cepat. Mama maksudnya, Pak? Ujarku panik. Tanpa menjawab, mendadak Pak Wandi menaruh tanganku ke divan, lalu dengan serta-merta memberi sambutan perkenalan. Semula aku kahat dan tak percaya. Tapi akhirnya tak urung turut menyambut niat mulia tersebut. Apalagi perhatiannya begitu lain dari lainnya. Sebagai jandua, tentu aku paham bagaimana tujuan mulia tersebut. Bahkan aku yang sebelumnya panik, tak urung berubah santai dengan menyesuaikan saran-saran serta solusi permasalahan yang ada. Jujur kuakui, dari solusi masalah yang selama ini disarankan padaku, hanya solusi masalah tersebut yang membuatku terkesima. Terbukti, lantunan lagu dan nada-nada syahdu bergema. Bahkan di saat saran solusi belum teratasi, aku tiba di bandara lebih dulu disusul Pak Wandi setelahnya. Mulai sekarang kalau Bibi ada masalah, Bibi bilang aja sama saya, ujar Pak Wandi sebelum pergi meninggalkanku. Kalau Bapak yang ada masalah, saya harus gimana, Pak? Tanyaku. Ya, Bibi harus menyelesaikan masalah saya juga. Hahaha, ujarnya sambil tertawa. Dan anehnya, hal itu membuatku tersipu sekaligus simpati. Sejak itu, keakrabanku dengan Pak Wandi menjadi berbeda. Kami semakin sering curhat dan bercanda. Apalagi ketika Nyonya Majikan sedang sibuk atau tak berada di rumah. Bahkan keakraban tersebut sampai diperhatikan oleh Thoyib, supir sekaligus tetanggaku. Entah karena tak senang atau apa, ia pernah berpesan agar aku tak terlalu akrab dengan majikanku itu. Tapi entahlah, semakin hari bukan semakin menjauh, aku justru semakin akrab dengan majikanku itu. Aku bahkan tak menggubris perkataan Thoyib dan menganggap ucapannya seperti angin lalu. Situasi semakin memungkinkan ketika tiba-tiba Nyonya Majikanku berpamitan akan tahun baruan di kampungnya. Bu Fiona mengatakan akan jalan-jalan di desanya beberapa hari. Selain itu, ia juga membawa serta kedua anaknya ke sana, sementara Pak Wandi, suaminya akan menyusul 2 hari kemudian. Tentu dengan alasan ada tugas di kantor yang belum diselesaikan. Sebenarnya, aku paham betul alasan Pak Wandi tersebut. Yang tak lain bisa lebih leluasa menyarankan solusi masalah-masalah lain seperti sebelumnya. Dan benar saja, di hari berikutnya, aku dan Pak Wandi memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Kami menyelesaikan beberapa masalah sambil menonton TV, sambil memasak, sampai-sampai aku kehabisan masalah tapi juga kesenangan. Namun, nasib seseorang siapa yang tahu? Rencana yang kukira berjalan sempurna justru menjadi musibah yang tak disangka-sangka. Tepatnya, sehari sebelum Pak Wandi menyusul Nyonya ke kampung halamannya.
Pagi itu, aku yang sedang memasak di dapur dikagetkan oleh sebuah peyukan dari belakang. Ujarku sambil menoleh. Pak Wandi tersenyum. Aku cuma mau pamitan Bi, sekalian, ujar Pak Wandi menjeda ucapannya. Aku yang paham akan ucapannya pun segera berhenti memasak. Namun sejenak aku heran ketika tiba-tiba ia memberikan segelas minuman seperti teh. Apa itu, Pak? Tanyaku. Teh, agar saran-saran solusi masalah jadi tambah lancar Jayabi. Ujarnya lalu meneguk teh tersebut. Senyum kemenangan tergambar di wajahnya, sebelum akhirnya memulai niat mulia dan ceria dengan membawaku ke Pulau Kapuak. Bilela, ujarnya. Apa sih, Pak? Ujarku tersenyum. Bibi cantik deh, sahutnya. Jadi kemarin-kemarin Bibi gak cantik gitu? Tanyaku bercanda. Iya cantik, Bi, cuma sekarang lebih cantik, sahutnya sambil memulai langkah dan solusi permasalahan. Begitupun aku yang menyiapkan saran-saran tersebut. Seperti yang ia katakan tadi, rupanya teh itu bekerja dengan baik. Bahkan saking baiknya, aku menjadi lebih tenang dan mengakui jika hal itu benar-benar sukses. Hingga di akhir saran-saran tersebut, aku beberapa kali tiba. Begitupun dengan Pak Wandi yang juga demikian. Gimana, Pak? Apa ada masalah lagi? Tanyaku beberapa saat kemudian. Pak Wandi terdiam, tidak ada jawaban. Tentu saja aku heran, bahkan hampir seperempat jam ia masih tak menjawab. Dengan ragu aku menoleh, memperhatikan Pak Wandi yang terlelap. Pak Wandi, Pak! Aku berusaha memanggilnya namun tak ada respon juga. Bapak dengar saya kan, Pak? Aku pun bingung dan panik, bahkan terkesan histeris setelah menyadari jika denyut nadinya tak ada. Dalam kekalutan itu, aku segera berlari meminta tolong memanggil Thoyib, supir pribadinya. Thoyib pun tak kalah kaget mendapati majikannya tak bernyawa. Bukan itu saja, Thoyib juga tak mengira jika majikannya tiada setelah mendapat saran dan solusi dariku juga. Kenapa bisa seperti ini? Tanyanya. Akhirnya, aku pun menceritakan yang sebenarnya. Bahkan tentang teh yang diberikan Pak Wandi, ku ceritakan juga. Bagaimana ini, Mas? Ujarku sambil menitikan air mata. Semua ini salahku. Kalau saja aku menolak, mungkin tak sampai demikian. Lanjutku kemudian. Di tengah kebimbangan itu, akhirnya Thoyib memberikan solusi yang cukup mengejutkan. Tenanglah, aku yang akan bertanggung jawab, ujarnya. Tentu saja aku heran. Maksud kamu apa, Yib? Aku akan mengatakan pada pihak berwenang jika ini semua salahku. Ponsan aku kaget. Tapi ini bukan salahmu. Seharusnya aku yang bertanggung jawab, ujarku terisak. Enggak, Lela. Mungkin dengan cara ini bisa kubuktikan jika aku benar-benar tulus sayang sama kamu, ujarnya. Tetapi Yip, sahutku terjeda. Sudahlah, kemasi barang-barangmu dan pergilah dari sini. Kembalilah ke rumah ini setelah mendengar kabarku telah di dalam tahanan nanti. Dengan ragu aku mengangguk. Sebuah pilihan yang begitu berat. Satu sisi aku tak tega pada Thoyib, namun sisi lain aku juga tak ada pilihan lain. Anakku di rumah juga masih membutuhkanku. Hingga pada saat siren petugas terdengar,
Toyib pun harus dibawa meskipun itu bukanlah kesalahannya. 2 bulan kemudian, di sebuah ruang tunggu tahanan, aku menjenguk napi yang dulu pernah membantuku. Aku gak yakin kamu akan menungguku. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, ujar Toyib sambil menunduk. Jangan bicara seperti itu. Aku sudah berjanji untuk menunggumu yang nantinya akan menjadi suamiku. Ujarku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Begitulah kisah yang kualami beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kini, aku hidup bahagia bersama Toyib, tetanggaku. Kisah ini mengajarkan aku untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada, dan dari kisah ini pula, aku mengerti akan arti penantian dan pengorbanan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga dengan cerita ini bisa membuat kita lebih banyak bersyukur dengan keadaan yang kita alami. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.